dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang pada minggu ini ditetapkan dari titah yang pertama sampai yang ke-10. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu
Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu ini yang diambil dari Ulangan 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Kita membacanya secara bergantian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus datang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan.
baik yang hadir di gereja kita, demikian juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk memperhatikan waktu jemaat. Saya akan bacakan beberapa poin yang cukup menjadi perhatian kita. Yang pertama, nomor 1, mengenai nama minggu kita, yaitu Minggu Septuagesima atau 70 hari sebelum kebangkitan, dengan topik jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Yang berikut poin 5, Purna Bakti Majelis HKBP Bandung Reformanda. Pada hari Minggu, hari ini, tanggal 28 Januari 2024, pada ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan Purna Bakti Majelis atau pensiun Parhalado yang memasuki usia 65 tahun untuk Bapak Penatua, Bapak Situa Ebenezer Nabubolon. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan selama ini. Nomor 6, pembacaan surat pastoral Eporus HKBP mengenai pemilu. Hari ini, Minggu 28 Januari, setelah pembacaan waktu jemaat, akan dibacakan surat dari Eporus kita, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, mengenai pemilu 2024. Poin nomor 7, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 28 Januari 2024, telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Yang pertama, Nyonya Herli Diana Siagian Boru Napitwulu yang beralamat di Margahayu Permai, Blok MC 3 Romawi, strip 164, pindah ke gereja GKPO Sulaiman. Yang berikut, keluarga Christian Edol Saribu, Ibu Nesi Natania Borutagalung yang beramat di Permata Taman Sari Blok A9, pindah ke HKBP Resort Menteng Jalan Jambu nomor 46. Kita doakan supaya mereka di sana semua boleh juga melayani dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari di gereja yang mereka tuju. Nomor 8, Ruhut Parmahanion Pamitsangon atau RPP. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 Januari 2024, dikenakan hukum siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Pamitsangon atau singkatnya RPP karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. RPP HKBP pasal 3 Romawi poin 6 halaman 26 kepada Gradi Pratama Hutagalung yang beralamat di Komplek Gondang Dia 2 Blok K nomor 4 Ujung Berung Jalan Sukamaju Bandung, Sektor 12 Rio Antapani Acamanik Patrakomala. Yang berikutnya, ucapan selamat ulang tahun. Bapak Ibu sekalian, dari 22 jemaat yang berulang tahun, apakah di antara yang ulang tahun pada tanggal 22 sampai 28 Januari 2024, adakah yang hadir di gereja ini? Dimohon untuk boleh berdiri. Iya. Mohon beri sebentar ramangnya. Baik, firman Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun tertulis dalam kitab Ratapan 3 pasal 22 ayat pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang berkata sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Demikian firman Tuhan. Selamat ulang tahun. Yang berikutnya mengenai berita keuangan. Bapak Ibu sekalian, jemaat kita mendapat ucapan syukur, persembahan dan lain-lain selama 1 minggu ini sebesar itu pada 19 poin B ya. Total penerimaan Rp15.638.000. Untuk huria
sebesar Rp6.610.350, sentralisasi sebesar Rp8.1.950, dan untuk pembangunan sebesar Rp1.025.700. Demikian warta bagi kita. Sekiranya ada dalam warta ini kesalahan dalam penulisan nama atau besaran angka, dipersilakan Bapak Ibu untuk menghubungi Pak Lado atau Situa. Baik, berikut saya akan bacakan surat dari Epurus. Surat pengembalaan Epurus Huria HKBP Batak Epurus Huria Kristen Batak Protestan tentang pemilu atau pemilihan umum serentak tanggal 14 Februari 2024. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. 1 Romawi, pendahuluan, makna pemilihan umum. Pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu. Ini adalah pemilu ke-6 setelah reformasi 1998. Namun kali kedua pemilu yang dilakukan secara serentak untuk memilih calon-calon presiden dan wakil presiden atau pilpres maupun calon-calon anggota legislatif atau pileg. Untuk itu kita sangat perlu memahami makna pemilu berikut untuk kita perhatikan. Nomor 1, pemilu adalah bagian dari sistem demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden, wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten atau kota. Karena prinsip kedaulatan rakyat inilah, pemilu harus dilaksanakan sesuai asasnya, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, luber jurdil. Itulah sebabnya pemilu acap kali disebut sebagai pesta demokrasi. Nomor 2, pemilu memang menjadi instrumen konstitusional bagi rakyat untuk pada satu sisi mengevaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional oleh pemimpin periode sebelumnya, tetapi pada sisi lain dan sama pentingnya untuk menentukan siapa yang layak memimpin pada periode berikutnya sebagai pertanda bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam menentukan siapa yang layak memimpin negeri kita dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan amanat konstitusi. Nomor 3, karena itu momen pemilihan umum harus digunakan secara optimal dan rasional agar arah bangsa ini tidak melenceng dari cita-cita konstitusi, sehingga yang tidak layak terpilih. Karena itulah ajang pemilu harus diposisikan tidak saja sebagai momen politik, tapi juga momen memperjuangkan kepentingan kehidupan dan penghidupan kita semua, rakyat Indonesia, dengan cara memilih pemimpin yang tidak mengedepankan kepentingan kelompoknya, tetapi pemimpin yang benar-benar ingin membawa seluruh rakyat Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, lebih maju, dan hidup di dalam tatanan yang lebih taat kepada hukum negara dan hukum Tuhan. 2 Romawi, peran dan tanggung jawab Huria Kristen Batak Protestan pada pemilu tanggal 14 Januari 2024. Sebagai gereja, Huria Kristen Batak Protestan juga melihat dirinya sebagai bagian dari kehidupan di dunia dan diutus ke dalam dunia untuk ikut menyejahterakan polis atau kota di mana kita tinggal. Bandingkan pada firman Tuhan yang terus dalam Yeremia 29 ayat 7. HKBP memahami pemerintah yang berkuasa melalui pemilihan oleh rakyat datang dari Allah. Pasal 12 Konvensi HKBP 1996. Dan pada saat yang sama kita mendoakan dan kita perlukan, ketika diperlukan, mengingatkan pemerintah. Kita juga dipanggil untuk menjadi mitra kritis pemerintah dalam tugas membawa kesejahteraan di Indonesia. Sehubungan dengan itu, menyukseskan pemilu 2024 adalah bagian dari perwujudan tugas dan tanggung jawab seluruh warga HKBP
yang memiliki hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, dalam pemilu kedaulatan rakyat harus digunakan dengan baik untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya kepentingan diri dan kelompok sendiri. Yakobus 2 ayat 1-13. Dalam konteks ini ada dua esensi kedaulatan rakyat yang kita harus pegang. Pertama, kedaulatan rakyat mengandaikan bekerjanya rasionalitas, akal sehat, kejernihan berpikir, kehati-hatian, ingatan kuat, spiritualitas dalam memilih. Memilih bukanlah sekedar aktivitas mencoblos di bilik suara, namun memilih adalah berarti memberikan, menitipkan, serta mempercayakan suara kita kepada pihak lain untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 5 tahun ke depan. Kedua, kedaulatan rakyat juga mensyaratkan adanya kebebasan dalam menentukan pilihan. Kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati, nurani, dan akal sehat hasil kajian sendiri adalah hak manusia yang paling asasi yang tak dapat dibatasi oleh pihak manapun dan dalam keadaan apapun. Non-derogable right. Kebebasan adalah inti demokrasi. Segala hal yang menghambat bagi kebebasan memilih, terutama yang datang dari pihak lain, adalah bertentangan dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itu harus ditolak sebulat hati dan sekuat tenaga. Meski demikian, kita tidak boleh naif, melainkan harus sadar bahwa di mana dan kapan saja termasuk di era digital dewasa ini, pemilu berpotensi diwarnai beberapa hal berikut yang mengesampingkan prinsip utama kedaulatan rakyat itu. Pertama, politik uang akan kian merajalela jika rakyat tergiur olehnya dan tidak teguh menolaknya serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Akibatnya, kebebasan dalam memilih menjadi lebih banyak dipengaruhi oleh pemberian suap, iming-iming, maupun pemberian materi oleh para kandidat kepada para pemilih. Pada gilirannya, mereka yang terpilih karena politik uang akan memerintah sesuai kehendaknya, tidak akan memperjuangkan, tetapi sebaliknya malah mengkhianati kepentingan rakyat yang hak suaranya telah mereka beli. Pemilu pun menjadi alat saja bagi para pengejar kekuasaan untuk mengejar ambisi negatif tersembunyi mereka. Pemilu begitu masih demokrasi dalam bentuk. Belum demokrasi secara substansial. Penyesalan oleh rakyat usai pemilu begitu akan sia-sia, terlambat. Bangsa kita pun tidak akan menjadi bangsa yang maju, sebaliknya akan mundur jauh ke belakang. Halaman ketiga. Kedua, mempertanyakan dan memperoleh jawaban pasti tanpa ragu apakah lembaga negara akan selalu netral dianggap tidak tepat. Padahal para aparatur negara di berbagai level, desa sampai pusat, seharusnya selalu tetap netral. Mereka harus menolak ajakan, dorongan, apalagi tekanan jika ada oleh siapapun, termasuk oknum pemerintah untuk memihak. Ketiga, politisasi identitas sosial dan agama yang mencederai kesatuan bangsa dan negara serta melahirkan pemimpin-pemimpin populis yang kontraproduktif bagi pendalaman demokrasi kita. 3 Romawi, seruan pastoral dari Eporus HKBP. Karena hal-hal terungkap di atas, sebagai gereja, kami memanggil seluruh warga Jemaat Huria Kristen Batak Protestan untuk 1. Berdoa demi kemajuan keberhasilan pemilu 2024 sehingga mampu membangun, mengembangkan dan meneguhkan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Doakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan netral, jujur dan adil sesuai dengan asas keadilan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dalam menghadapi tantangan bangsa yang sangat besar di tengah persaingan antar bangsa yang masih terus-menerus pola lama, yaitu terutama mementingkan kepentingan bangsa sendiri di atas kepentingan bangsa-bangsa lain. Semakin jauh dari nilai-nilai keadilan
dan perdamaian bagi semua dan bertolak belakang dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024. HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. 3. Sebagaimana telah ditunjukkan sejak tahap awal persiapan hingga masa kampanye pemilu bahwa pengurus HKBP sebagai pimpinan dengan warga beraneka aspirasi politik telah dan akan terus berusaha menunjukkan netralitas. Demikianlah Allah memanggil semua aparatur negara tak terkecuali dari kalangan warga HKBP untuk setia terhadap sumpah jabatannya, untuk selalu netral di dalam jalannya pemilu yang adil, bebas, dan rahasia, penuh kegembiraan hati sejati. 4. Jagalah kedamaian dan keamanan situasi pemilu agar tetap kondusif. 5. Bagi pemilik hak suara agar poin A, berusaha mencari informasi yang benar dan akurat, bukan isapan jempol atau hoax mengenai siapa yang dipilih. Kenalilah calonmu, rekam jejaknya, partai politik pengusung mereka, apakah mereka secara individu dan partai politik menempatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Ingatlah firman Tuhan dalam Keluaran 18 ayat 21 yang mengatakan, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Hindari menerima, mengungkapkan, dan menyebarkan berita palsu atau ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan di tengah umat dan dapat menyebabkanmu berhadapan dengan hukum. Halaman 4 terakhir. Poin B, berpartisipasi dalam pemilu dengan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara. Jangan ada yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih secara bebas dan bertanggung jawab atas calon-calon presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 yang terbukti bekerja dan dipercaya untuk kesejahteraan rakyat. Tolak politik uang dan politik identitas dan mereka yang berusaha untuk terpilih dengan cara yang tidak jujur. C. Ikutlah aktif dalam pengawasan pemilu dengan menjadi saksi independen atau netral di tempat pemungutan suara di mana saudara memilih, sehingga kita ikut berpartisipasi mengurangi atau malah mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan. Nomor 6, berdoa untuk banyaknya warga HKBP yang terjun dalam kontestasi pemilu 2024 ini, agar mereka bisa berkarya bagi bangsa dan negara, menjadi garam dan terang. Matius 5 ayat 13-16. Tetapi juga ikut mengingatkan mereka bahwa tujuan politik bukan hanya kekuasaan, tetapi kesejahteraan bersama. 4 Romawi penutup. Demikianlah pesan ini kami sampaikan dalam doa dan harapan pada kesediaan seluruh warga HKBP untuk melaksanakannya dalam sukacita. Marilah kita menyambut pemilu 2024 dengan sukacita sebagai kesempatan bagi kita bersama anak-anak bangsa Indonesia lainnya untuk menunjukkan partisipasi dalam pembangunan bangsa sebagai gereja yang ekumenis dan inklusif. Pada akhirnya hanya nama Tuhan yang kita muliakan. Kolose 3 ayat 17. PR Raja Tarutung 24 Januari 2024. Huria Kristen Batak Protestan Epurus Opui Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan stempel HKBP. Demikian surat pengembalian dari pimpinan pusat gereja kita HKBP. Jemaat sekalian, saat ini saya mengundang kita semua untuk menyatukan hati, untuk kita mengangkat doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang bertahta di kerajaan surga. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, putra tunggalmu Tuhan kami, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur padamu Tuhan dalam kesempatan ini, pada ibadah ini Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah bersama saudara-saudara seiman, bersama hamba Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami ini, berkenan atas puji-pujian dan syukur kami. Ya Bapa di surga, kami saat ini Tuhan ingin
mengangkat doa permohonan syafaat kami kepada Tuhan Allah kami yang baik. Bapa kami yang baik, kami bergumul dan merindukan agar kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Supaya bangsa dan negara ini Tuhan boleh semakin hari semakin sejahtera rakyatnya. Tapi mereka kekurangan, kami berdoa pada Tuhan agar kiranya pemerintah bangsa Indonesia Tuhan boleh bekerja sekuat hati untuk lebih mensejahterakan bangsa kami, rakyat kami yang berkekurangan. Dan tolong kami juga Tuhan boleh memberikan partisipasi kami Tuhan. Untuk kami juga mendukung program pemerintah, terlebih untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Kami berdoa pada Tuhan, kiranya hikmat daripada Tuhan dan rasa takut kepada Tuhan boleh menyertai para pemimpin bangsa, baik mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintahan di tengah-tengah masyarakat RW dan RT Tuhan. Demikian juga Tuhan bagi wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga-lembaga tinggi, wakil-wakil rakyat. Tuhan berikan hikmat dan takut kepada Tuhan, supaya mereka juga boleh bersinergi dengan pemerintah untuk menjalankan program pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan ke arah lebih maju lagi Tuhan, baik dari segi manusianya, ekonomi, ketahanan, dan yang lainnya Tuhan. Supaya itu Tuhan boleh menjadi bangsa Indonesia kuat, terlebih di dalam Tuhan yang senantiasa menyertai kami Bapa. Kami berdoa pada Tuhan, sekiranya juga Tuhan ada anak Tuhan yang ikut dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat supaya juga boleh menjalankan tugas mereka juga sebagai garam dan terang yang memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, yang menyatakan kebenaran. Ya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga mampukan kami sebagai bangsa dan negara bersama pemerintah ya Bapa dalam menghadapi bencana ekologi dan juga menghadapi bencana-bencana alam Bapa. Tolong Tuhan supaya Tuhan mampukan instansi yang bertanggung jawab dalam menanggulangi bencana baik dari pusat maupun di daerah-daerah Tuhan, supaya dampak dari bencana Tuhan tidak terlalu lama diderita oleh rakyat yang mengalaminya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan supaya bangsa dan negara Tuhan bersama kami rakyatnya Tuhan senantiasa mendukung program-program pelestarian lingkungan hidup, supaya negara Indonesia Tuhan, bumi Indonesia ini boleh semakin hari semakin baik adanya, boleh semakin lestari, dan boleh kami menikmati berkat Tuhan melalui ciptaan-Mu ya Bapa akan lingkungan hidup ada di sekitar kami. Bapa, kami berdoa pada Tuhan supaya kita Tuhan untuk menuntun bangsa Indonesia Tuhan dalam program pemilu yang akan berlangsung tanggal 14 Februari 2024 ini Tuhan. Tuhan pimpin Komisi Pemilihan Umum dan seluruh panitiaan yang terkait dalam Tuhan, supaya pemilu ini Tuhan boleh berjalan baik dengan aman, tentram, dan semua rakyat boleh bersukacita memilih wakil-wakilnya Tuhan, memilih calon-calon baik presiden, wakil presiden, dan semua wakil-wakil legislatifnya Tuhan. Bapa surga, biarlah kami Tuhan terangi hati dan pikiran kami, terlebih anak-anak Tuhan, untuk memilih mana yang baik, terlebih yang takut akan Tuhan, dan lebih membela berpihak kepada rakyat. Bapa surga, biarlah itu Tuhan, semua itu boleh menjadi kebaikan bagi bangsa dan negara, terlebih bagi kami umat-Mu ya Bapa yang ada di negara ini sebagai warga negara Indonesia. Bapa surga, saat ini juga kami rindu untuk mengangkat saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh atau sakit, baik yang ada di rumah, rawat jalan, atau dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami bawakan Bapak Insinyur James Siait, Bapak SR Sibarani, Bapak Cihuta Julu, Ibu RS Yombing Boru Pasaribu, Bapak Erdo Saribu, Bapak JL Tobing, Ibu A Simanjuta Purwasibuan, Ibu S Sinaga Burutaba, Ibu Sitorus Burutabung, Ibu T Tauruk Burutobing, Bapak Sahati Purba, Bapak Euta Galung, Ibu L Siombing Borus Manjuntak, Bapak M Simbolon, Ibu Tambu Bolon Borus Samosir, Bapak Dek Papahan, Bapak Amanulang, Audrey Borus Malugucong, Bapak M Pasaribu, Situat Durandes C Gultong, Ibu IRS L Lumat Tobing Borus Manukalit, Ibu P Manurung Borus Silain, Bapak Situa KM Panggabean,
Ibu Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Ibu R Panjaitan Boru Stopu, Ibu Huta Barat Boru Siregar, Bapak Situa RT Panggabean, Bapak Ado Saribu, Ibu Situa H Sinaga Boru Siburian. Demikian juga Tuhan, anak Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan, yang saat ini dalam keadaan lemah badan atau sakit. Tuhan, kesembuhan hanya datang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohonkan, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit mereka Tuhan. Dan berkati keluarga yang merawat mereka. Ya Bapa di surga, kami saat ini Tuhan juga mengangkatkan pergumulan kami bagi jemaat kami, saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan. Yang bergumul dalam pekerjaan, belum mendapat pekerjaan. Bergumul tentang teman hidup, bergumul tentang anak keturunan. Tuhan, berikanlah yang terbaik bagi mereka. Secara khusus juga kami berdoa untuk anak kami, Timothy Simbolon. Kami mohon Tuhan upaya keluarga, Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan mereka untuk anak kami Timothy Simbolon ini Tuhan. Boleh semakin hari semakin baik dalam hal berkomunikasi dan bersosialisasi. Lancar dalam segala belajarnya Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik bagi dia. Juga Tuhan kami berdoa untuk anak Tuhan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berkebutuhan khusus. Tuhan yang berkati mereka, berkati keluarga yang merawat mereka. Bapak surga, kami juga berdoa untuk anak remaja yang dan naposo Tuhan yang saat ini bergumul dalam sekolah mereka. Tuhan berkati mereka. Perjuangan mereka dalam sekolah mereka biarlah itu Tuhan tolong dan mereka berhasil dalam pendidikan mereka. Tetapi Tuhan kami rindu mereka Tuhan untuk mereka boleh juga beraktif di gereja ini Tuhan. Bergumul dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya Tuhan berkati mereka dalam setiap program pelayanan mereka di gereja ini Bapak. Kami juga berdoa pada Tuhan untuk seksi perempuan, ama dan lansia, berkati dalam setiap pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pengadaan fasilitas dan untuk ruangan lantai 2, basement yang belum lengkap. Tuhan tolong kami jemaat-Mu dan BPG yang akan melengkapinya Bapak. Tuhan juga kami berdoa, bergumul pada Tuhan untuk pelayanan jemaat Tuhan di persiapan HKBP Lembang dan persiapan HKBP Sumedang. Tolong mereka Tuhan supaya pelayanan pemberitaan firman Tuhan di sana boleh tetap berjalan, dan Tuhan tolong jemaat Tuhan dan juga para lado situ di sana dalam pergumulan mereka untuk pengadaan bangunan ibadah gereja di rumah Tuhan di tempat mereka, baik di Lembang maupun di Sumedang. Bapa, inilah doa permohonan kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kami mohon kiranya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu lah yang menyempurnakannya di hadapan Bapa di surga. Dengarkanlah doa ini Tuhan, tetapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada minggu Septuagesima itu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Kami akan membacakan bagi kita tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian memang membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Demikian topik khotbah minggu ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus melihat sebentar sekilas sejarah latar belakang daripada jemaat Korintus, supaya kita mengerti akan firman Tuhan ini. Di Korintus itu dikatakan sebagai kota pelabuhan kala itu. Jadi orang selalu berkumpul di sana mencari rezeki. Jadi penduduknya homogen. Dari berbagai latar belakang orang hadir di sana. Metropolitan kala itu adalah Korintus. Itu yang pertama. Yang kedua, di Korintus hadir para cendekiawan, orang-orang pintar yang menghidupi para filsuf. Jadi mereka ada yang berusaha mencari ilmu. Mereka disebut sebagai para
cendekiawan. Banyak itu. Yang ketiga, di Korintus banyak dewa. Allah. Jadi di sana selalu hadir ritual keagamaan. Yang tiga ini mempengaruhi kehidupan jemaat di Korintus. Sehingga jika hari ini Paulus berbicara bagaimana supaya jangan menjadi batu sandungan, dia mengangkat suatu topik tentang persoalan makanan. Tapi saya yakin dan percaya jika gereja kita HKBP mengatakan topik jangan menjadi batu sandungan bagi sesama, persoalan makanan saya melihat di sini hanya segelintir saja. Hanya sebagai contoh. Tapi yang paling dominan di sini bagaimana Paulus melihat bahwa di Korintus itu karena banyaknya dewa-dewa dan ilah-ilah, karena banyaknya hadir para cendekiawan, maka orang-orang pintar sudah biasa di sana. Mereka mengambil persembahan dari kuil, mereka memakannya. Bahkan kebanyakan daging yang beredar di pasar itu adalah dari kuil-kuil, mesbah-mesbah, Allah Baal. Para cendekiawan memakan daging tersebut. Dan mereka memahami itu tidak apa-apa. Karena Baal itu adalah mati. Tidak ada hubungannya dengan saya. Maka mereka seenaknya mereka memakan daging. Tanpa mempersoalkan siapa yang di sampingnya. Tanpa melihat sekeliling. Maka ketika orang-orang melihat mereka, ada orang-orang anggota jemaat yang imannya lemah, dia menjadi tawar. Maka Paulus mengatakan, jangan menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus mengatakan pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu penting. Tapi jangan pengetahuan itu menjadi batu sandungan. Beberapa buku mencatat bahwa orang Batak itu konsumtif terhadap pengetahuan. Ketika kekristenan pertama sekali masuk, Nommensen mengatakan, ini kata Nommensen terhadap orang Batak. Tadi dalam bahasa Batak, Baima artami diuto-uto ni anak kommi. Coba bayangkan, itu kata Nommensen. Baima artami diuto-uto ni anak kommi. Taruhlah hartamu itu di dalam pikiran anakmu. Artinya apa? Didiklah anakmu. Setelah itu datang lagi lagu anak kokido hamurau dia. Sejak itu orang Batak berlomba-lomba mencari ilmu. Belajar dan belajar, tidak salah. Tidak salah. Didorong lagi suatu semboyan halak Batak. Hijuk di para-para, hotang di parlabian. Nabisut nak punah hata, nawato tu panggalingan. Orang semakin berlomba mencari ilmu pengetahuan. Semakin pintar. Dan banyak di antara kita saat ini juga yang mencari itu. Tapi persoalannya bagaimana kita mempergunakan pengetahuan ilmu itu dengan baik. Jangan menjadi batu sandungan. Seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Para cendekiawan, para pemikir menjadi batu sandungan di sana. Tapi Paulus mengarahkan bagaimana pengetahuan itu harus dilandasi dengan kasih. Pengetahuan itu harus dilandasi dengan kasih. Jangan hanya pengetahuan itu berdiri sendiri. Jika saudara baca nanti pasal 3 ayat 20 dalam 1 Korintus. Saya bacakan sebentar pasal 3 ayat 20. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berkhidmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jika pengetahuan itu tanpa didasari oleh kasih, maka pengetahuan itu akan menjadi batu sandungan, bahkan menjadi sia-sia. Harus didasari dengan kasih. Kita sudah tahu semua kasih. 1 Korintus pasal 13.
Sudah semua, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, tidak cemburu, tidak sombong. Sudah takut semua itu. Tapi bagaimana pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu bertindak atas dasar kasih. Karena kasih itu sungguh luar biasa. Pengetahuan itu baik, saya katakan tidak salah pengetahuan itu. Baik itu. Tapi pengetahuan itu harus benar-benar bertindak di dalam kasih. Artinya apa? Jangan mendewakan pengetahuan. Banyak orang saat ini mendewakan pengetahuan. Paulus tidak mau. Jika dia katakan menjadi suatu analogi dengan tentang makanan. Tentang makanan. Dimakan, baik tidak dimakan, tidak ada hubungannya itu dengan Allah. Tidak ada. Yang penting itu bagaimana kasih itu hidup. Kenapa? Yang ketiga katakan, setiap manusia diberikan Tuhan kebebasan. Bebas kita ini. Pernah saya katakan dalam khotbah bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan antara hubungan dalang dengan wayang. Mana wayang bergerak jika digerakkan oleh dalang. Tidak. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Tapi jangan kebebasan itu menjadi batu sandungan. Jangan kebebasan itu menjadi batu sandungan. Jika kebebasanmu itu menjadi batu sandungan kepada orang lain, lebih baik kamu tidak melakukan itu. Dan Paulus mengatakan pada ayat 13, lebih baik saya tidak makan apapun kalau saya menjadi batu sandungan. Jadi ketika poin ini, pengetahuan, kasih dan kebebasan harus dirangkai di dalam hidup ini. Itu bagus tiga-tiganya. Pengetahuan itu bagus, kasih itu bagus, kebebasan itu bagus. Tapi ketiganya ini jangan menjadi batu sandungan. Kalau itu menjadi batu sandungan, lebih baik tidak lakukan. Pada sermon Parhalado saya katakan, agama itu juga ada baik plusnya. Kalau gereja HKBP pesta, selalu dibuat gereja HKBP bagi teman kita naso mangalang na margota. Tahu deh? Tabain naso margota itu ngatain na do. Itu kan? Alay bolo ngatta naso mangalang margota, siya ada hita na margota? Ada ngadongi. Ada ngadongi. Seperti itu juga menjadi batu sandungan. Paulus mengatakan tidak ada hubungannya. Saya bacakan sekali lagi ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tidak ada hubungannya itu. Melalui khotbah ini, dimanapun kita berada. Saya katakan tadi ini hanya sebagai satu contoh makanan. Tapi yang lebih besar mau dikatakan Paulus, dimanapun kita berada. Dimanapun kita bertempat tinggal, dimanapun kita bekerja. Jangan sekali-sekali menjadi batu sandungan. Jangan sekali-sekali menjadi batu sandungan. Tetapi hiduplah di dalam kasih. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Paulus mau mengatakan kebebasanmu itu adalah menjadi teladan yang tidak menjadi batu sandungan dimanapun saudara. Sebab iman melahirkan kasih. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam kasih. Jauhkan segala yang menjadi batu sandungan di tengah-tengah hidup ini. Kebebasanmu adalah kebebasan yang bertanggung jawab di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur hari ini ketika Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu. Agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi saudara kami. Jikapun kami mempunyai pengetahuan atau ilmu, semuanya itu akan kami lakukan untuk kebaikan di dalam kasih.
Tuhan memberikan kebebasan kepada kami, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga kebebasan itu juga tidak menjadi batu sandungan. Hidup kami ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Oleh sebab itu kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar hidup di dalam kasih, sebab Yesus Kristus terlebih dahulu mengasihi kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami ini, supaya dimanapun kami berada, kami mampu menjadi saluran berkat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik, kita puji nama Tuhan.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.